Satu yang aku pegang teguh adalah mau 10.000 orang nggak percaya sama mimpi aku, tapi aku sendiri percaya, aku yakin aku bisa meng-achieve itu. Aku tahu respon itu semua dan gak sedikit yang berusaha mengecilkan mimpi aku, tapi satu yang aku pegang teguh adalah mau 10.000 orang gak percaya sama mimpi aku, tapi aku sendiri percaya, aku yakin aku bisa meng-achieve itu. Tapi kalau misalnya ada satu orang yang percaya sama mimpi aku, tapi akunya sendiri nggak percaya, ya aku nggak akan bisa nge-achieve mimpi itu. Dan aku work hard on that. Aku bukan balas celah dengan celah, tetapi aku berusaha membalas celah dengan karya. Alhamdulillah aku diberikan amanah sebagai mahasiswa terinspiratif. Tapi aku ngerasa kayaknya banyak anak-anak muda lainnya yang jauh lebih inspiratif dari aku, jauh lebih menginspirasi dari aku. Tapi mungkin mereka nggak dapat wadahnya aja, mereka nggak terekspos aja, mereka nggak punya pengalaman sebesar di kota Jakarta aja gitu. Jadi aku nggak mau menginspirasi sendiri nih teman-teman. Kalau aku pun sendiri bangga bisa dapat title itu, kenapa aku nggak bikin suatu wadah yang memberikan title itu kepada lebih banyak lagi anak-anak di Indonesia yang memang menginspirasi di daerah mereka masing-masing gitu. Jadi aku nggak mau menginspirasi sendiri, aku pengen menginspirasinya bersama-sama gitu. Dan lahirlah teman-teman semua, Duta Inspirasi Indonesia yang sekarang sudah batch 9 dan kita memiliki keluarga lebih dari 600 orang yang tersebar di 38 provinsi di Indonesia. Sebagai founder dari Duta Inspirasi, kesuksesan atau kebahagiaanku sebenarnya cuma satu. Ketika anak-anakku nanti bisa jauh lebih sukses dari aku, that's my real happiness. Jadi jangan pernah minder ketika mimpi kalian dikecilkan oleh orang lain, but prove them wrong. Balas celah bukan dengan celah lagi, tapi balas celah dengan karya, fokus kepada aksi nyata, dan aku yakin kalian bakalan mendapatkan apa yang kalian ingin dapatkan. Gitu. Aku yakin kalian jauh lebih keren dari aku. Dan aku yakin nanti ketika semuanya udah sama-sama menggapai mimpi kalian, sama-sama menggapai cita-cita kalian, kita bukan sukses sendiri-sendiri, tapi kita bisa menjadi orang yang sukses, tapi saling berpegangan tangan dan berkoneksi, sehingga rantai kebaikan kita tuh nggak akan putus. Dan kita yang udah sukses hari ini bisa ngebantu adik-adik Duta Inspirasi kita mungkin batch 13, batch 20, batch 30 untuk juga ikutan sukses kayak kita, gitu. Nah, terkait dengan Duta Inspirasi Indonesia, sebenarnya kita tuh apa sih Kak? Kita itu adalah yayasan atau wadah untuk pemberdayaan pemuda yang kita membina pemuda-pemudi terpilih di semua provinsi di Indonesia. Dan kita fokus menyelenggarakan dan menghadirkan berbagai kegiatan positif untuk mencapai Indonesia Emas di tahun 2045. Nah, kenapa sih kita hadir? Kita fokus kepada 3 hal, teman-teman. Pertama, memaksimalkan atau memanfaatkan bonus demografi. Yang kedua, mewadahi dan juga untuk bisa menginspirasi. Dan yang ketiga adalah menjadi kotak amal atau tabungan kebaikan. Oke, next. Nah, ini ada visi dan misi kita. Visinya itu adalah pengen banget jadi wadah pemberdayaan pemuda terbesar yang berdampak luas guna mencapai Indonesia Emas 2045. Yang tadi ngomongin tentang mimpi di awal ya. Kalau mimpi itu jangan nanggung-nanggung teman-teman. Kalau mimpi itu jangan setengah-setengah. Kalau kalian bisa langsung tembak hal yang paling besar menurut kalian, ya tembak aja. Contoh visi aku di sini menjadi wadah pemberdayaan pemuda terbesar, which is udah banyak yang running duluan. It's like duta bahasa, mungkin duta pariwisata, atau it's like BKKBN gitu ya. Dan juga wadah-wadah pemuda pelopor dan lain sebagainya yang ada jauh dari sebelum Duta Inspirasi. Mungkin mereka umurnya udah puluhan tahun, ada yang 30 tahun, ada yang 40 tahun. Tapi nggak apa-apa, visi Duta Inspirasi adalah ingin menjadi yang terbesar dan berdampak luas guna mencapai Indonesia Emas 2045. Dan menurut aku, alhamdulillahirrabbilalamin, meskipun kita baru seumur jagung, baru 2 tahun, tapi track record Duta Inspirasi itu termasuk cepat dan juga pesat banget loh. Bahkan duta-duta yang umurnya jauh di atas kita, itu banyak sekali yang segi traffic dan juga insight-nya udah kebalap sama kita. Dan juga banyak sekali duta-duta yang terinspirasi dari kita, sehingga muncul komunitas-komunitas baru yang which is good, berarti kita bisa benar-benar menginspirasi yang lainnya gitu. Nah, lanjut ke misi kita tuh ada 3, leading innovations. Jadi kita pengen memimpin dalam segala inovasi. Nah, mulai saat ini tolong diamalkan ya, budaya organisasi duta itu ada 3B, bekerja sama, berkarya, dan juga berkontribusi. Kenapa sih kita harus bekerja sama dulu? Karena kunci dari organisasi adalah rasa nyaman.
ya. Kunci dari organisasi adalah rasa nyaman, rasa aman. Dan rasa nyaman dan rasa aman itu akan tumbuh ketika teman-teman bisa bekerja sama dengan baik. Setuju nggak? Itu. Terus kedua, ketika teman-teman sudah bisa bekerja sama dengan baik, kalian akan lebih mudah untuk menghasilkan karya. Nah, karya itu juga akan sulit tercapai ketika nggak ada kerjasama yang baik di belakangnya. Jadi ini saling berketerkaitan. Bekerja sama, karena dari bekerja sama kalian bisa berkarya, dan ketika kalian sudah punya karya, dari situlah kalian bisa berkontribusi. Paham ya? Jadi itu adalah budaya organisasi atau konsep organisasi 3B di Duta Inspirasi Indonesia. Ini sejarah berdiri kita, singkat aja. Tanggal 21 April bertepatan dengan Hari Kartini dan kita melegalkan yayasannya di tanggal 15 Maret 2021. Ini pengurus pusat Duta Inspirasi Indonesia, teman-teman pasti udah nggak asing dengan 4 orang ini. Aku mau kenalin salah satunya aja, itu ada penasihat kita yaitu Kak Sari Kusumaningrum. Beliau adalah pejabat atau memiliki posisi yang strategis di Kadin Indonesia, Kamar Dagang Internasional Indonesia, yang relasinya itu dengan Pak Sandiaga Uno, dengan banyak sekali tokoh-tokoh pengusaha besar di Indonesia like Khoirul Tanjung, terus juga Hartono Bersaudara, pemilik BCA dan lain sebagainya gitu. Jadi Kak Sari ini memiliki relasi baik di kedutaan besar seluruh dunia, sehingga beliau akan menjadi penasihat sekaligus pembina kita. Untuk itu, untuk event-event nasional maupun internasional ke depannya, harapannya juga bisa mendapat backup yang baik dari penasihat kita. Oke, next untuk tagline, kita ada 3 bulan mengabdi selamanya menginspirasi. Kak, ada yang nanya, Kak, kenapa sih masa jabatan duta cuma 3 bulan gitu? Itu sebentar banget, Kak. Karena psikologis orang itu ketika mengikuti suatu kegiatan, dia akan on fire atau bersemangatnya itu sebenarnya di 3 bulan awal, teman-teman. Makanya banyak kalau kalian ikut organisasi BEM, OSIS atau apapun itu yang periodenya 1 tahun, mungkin banyak yang aktifnya di awal-awal doang. Jarang atau sedikit gitu yang aktifnya sampai akhir. Nah, jadi nggak apa-apa. Kenapa nggak kita memanfaatkan 3 bulan on fire itu untuk memberikan performa terbaik dari mereka. Kalaupun ada yang ngerasa kurang, kalaupun ada yang ngerasa aduh ketagihan nih mau ikut lagi, mereka bisa daftar sebagai fasilitator dengan 3 bulan tambahan, sehingga masa periodenya adalah 6 bulan. Tapi setelah 6 bulan itu selesai pun bukan berarti waktu kalian untuk menginspirasi itu habis. Justru setelah kalian graduation, kalian punya peluang lebih besar dan seluas-luasnya untuk mendirikan karya, untuk bekerja sama, untuk membangun branding dan lain sebagainya, untuk menjadi pribadi yang jauh lebih baik dan menginspirasi dari sebelumnya. Dan itu sudah terbukti ya di kakak-kakak Duta Inspirasi kalian. Banyak sekali yang sekarang keliling dunia ikut kegiatan sini situ karena sesimpel dia bawa nama atau bawa title Duta Inspirasi Indonesia. Banyak yang dapat beasiswa LPDP karena sesimpel dia dapat sertifikat atas nama Duta Inspirasi dan dia menceritakan kegiatan kita di sini apa saja gitu-gitu. Jadi harapannya teman-teman justru setelah lulus itu jauh lebih bersinar dan justru jauh lebih sukses dari sebelumnya. Dan ini program Duta Inspirasi Indonesia terkenal dengan Timple. Nah, teman-teman boleh sebut TIMPL, tapi aku lebih menyarankan atau I highly recommend if you pronounce it with Timple. Kenapa? Karena sebenarnya aku nyebut nama Timple, aku bikin nama Timple itu biar ingatnya ke simple gitu, Timple biar simple gitu kan, simple gampang ya, mudah maksudnya gitu. Kalau untuk program duta, teman-teman bisa baca di sini. Intinya setiap selesai graduation pasti semua program memberikan progres yang nyata, banyak inovasi di dalamnya, banyak sekali hal-hal yang aku nggak pernah kepikiran sebelumnya. Kok bisa ya kepikiran ini, ternyata dilakuin gitu loh sama anak-anak duta. Dan itu yang aku senangi dan aku harapkan teman-teman. Kenapa aku bangun duta nggak ada pakem atau syarat khusus kayak di BEM kan susah ya. Misalnya kalian mau ngedit satu hal aja, birokrasinya bisa panjang. Birokrasinya kamu mungkin ke ketua divisi, terus kamu ke ketua BEM, terus ke pembina, sampai ke rektor dan bla bla bla. Dan itu tuh belum tentu di ACC. Nah, aku pengen banget memberikan wadah yang mudah buat teman-teman. Jadi kalian gak usah takut apapun untuk berinovasi dan berkembang, asal kamu bisa mempertanggungjawabkan inovasi itu. Dan aku gak memberikan banyak intervensi atau gak memberikan banyak arahan kayak harus gini, harus gitu, nggak sama sekali. Tapi aku lebih membebaskan, silahkan berkembang, silahkan menciptakan inovasi lain sebagainya. Dan itu justru powernya lebih insight dari tiap-tiap sosmed. Ini boleh next aja Rahmat, aku jelaskan cepat. Ini ada TikTok, next.
Selanjutnya ada YouTube, next. Selanjutnya ada next. Ada podcast, next. Dan ada library, next. Kenapa aku cepetin? Karena pasti kalian dapat materi jauh lebih banyak dan lebih detail pada saat makrab dan juga pada saat first meeting sama kakak-kakak program sebelumnya ya. Jadi kalian udah hafal, nggak usah dijelasin lagi. Dan ini program-program nasional kita, singkatnya ada Inspiring Leader Camp 1. Ini sudah banyak serinya, sekarang lagi running yang ketiga. Next slide. Dan ini adalah foto anak-anak yang ikut kegiatan ILK Camp 1. Next, jadi kalau misalnya di program-program kita, itu banyak banget yang tadinya sebagai peserta, tapi dia ngelihat kekompakan kakak-kakak duta, cara kerja kakak-kakak duta, dan akhirnya dia juga ingin menjadi duta. So, terima kasih banyak buat teman-teman yang mungkin kalian alumni ILK Camp, kalian alumni Inspiratur, sehingga kalian mau mendaftar jadi duta dan juga jadi bagian dari kita. Terima kasih banyak, I really appreciate it. Next, ini ada foto ILK Camp 2. Kita berangkat juga ke Kemenpora dan juga ke Monas. Senang banget rasanya ketika banyak anak-anak daerah yang baru pertama kali ke Monas. Mereka baru pertama kali ke Kemenpora terus bilang, "Kak, makasih banyak udah ngadain kegiatan ini. Mama papaku bangga banget aku bisa ke Kemenpora." Kayak, "Kak, makasih banyak udah ngadain ILK Camp. Aku nangis banget Kak pertama kali lihat Monas. Aku nggak nyangka anak daerah, anak desa kayak aku bisa sampai ke sini." Dan itu adalah kata-kata yang selalu menjadi penyemangat kita. Nggak cuman aku, tapi Kak Lala, Kak Dani, Kak Aryan, dan juga semua keluarga besar Duta Inspirasi untuk nggak pernah berhenti nih berinovasi dan bikin kegiatan-kegiatan positif, karena impact dari apa yang udah kita perjuangin itu tuh kerasa banget loh. Dan yang paling mahal adalah ketika kalian bisa merubah mindset atau kepercayaan diri seseorang loh. Itu tuh, wah, itu tuh nilai value kebaikannya tuh tinggi banget. Karena sesimpel nih, kalian mungkin sebelumnya pemalu, kalian ikut duta, kalian punya teman-teman yang keren-keren, percaya diri kalian meningkat, kalian jadi nggak minder lagi, kalian tahu kalian mau kemana setelah itu, dan mindset kamu mungkin dari desa yang anak desa nggak bisa sukses, anak desa relasinya cuma sekabupaten doang, dan lain sebagainya. Ketika kalian masuk duta, semua mindset kalian berubah dan berkembang. Itu literally amal jariah untuk semua kakak-kakak Duta Inspirasi Indonesia yang menjabat. Itu pahala kebaikannya tuh besar banget teman-teman. Jadi jangan kalian ngerasa di duta cuman sekedar untuk menunaikan tanggung jawab ya. Enggak, di sini kalian menebar kebaikan dan juga menebar pahala sebenarnya. Karena kalian akan menciptakan generasi-generasi setelahnya yang memiliki mindset yang jauh lebih baik. I do believe in that and you must believe in that too. Dan ini program nasional kita juga, ada Inspiratalk. Jadi kita ngadain seminar-seminar sama tokoh-tokoh nasional yang mostly adalah relasi atau teman-teman aku. Dan setiap program duta kita tuh menganut konsep socio-technopreneurship. Socio-technopreneurship itu sebenarnya adalah wirausaha yang tetapi keuntungannya itu dialihkan untuk sosial dan juga untuk kebaikan, dan mereka menggunakan konsep teknologi sebagai pengembangan usahanya gitu. Nah, ini sedikit tips buat teman-teman yang juga mungkin pengen bikin komunitas di daerah kalian. Belajarlah konsep socio-technopreneurship sehingga kalian bisa berdiri di atas kaki kalian sendiri. Kalian bisa mandiri dan tidak mengandalkan atau bahkan menggantungkan harapan kalian itu ke orang lain. Tapi kalian tahu apa yang kalian mau dan kalian tahu gimana cara untuk mendapatkan itu. Good luck buat semuanya, anak-anak duta yang juga ingin mendirikan sesuatu nantinya. Dan ini our international program. Yang pertama kita udah running ke Turki, memberangkatkan total 78 anak-anak muda ke Turki di bulan Agustus 2022, yang itu termasuk banyak banget ya. Kalau di program-program internasional, alhamdulillah rata-rata kan kayak 10, 15, 20, tapi kita bisa 78. Cuman kayaknya di program-program selanjutnya kita nggak mau sebanyak itu, karena ada hal yang kita rasa kalau banyak justru feel kekeluargaannya justru kurang dapat, karena kita kayak nggak bisa in touch atau masuk ke setiap individu dari masing-masing. Sehingga next program kita mau prioritasin kualitas dari kuantitas, so we prioritize quality over quantity. Dan ini juga ada Inspirator One. Ini kayak salah satu publikasi yang kita ke Turki sama Farhan dan Hussein. Sebenarnya masih banyak yang mau disampaikan, cuman nanti company profile-nya menyusul. Last but not least, aku ingin menjelaskan dan juga mengingatkan kepada teman-teman semua bahwa Duta Inspirasi adalah salah satu mimpiku.
Mimpiku sebenarnya bukan jadi founder dari suatu komunitas, tapi mimpiku dari dulu adalah aku pengen banget menjadi master di dua hal ini. Pertama, cita-citaku, aku pengen jadi pembicara muda yang bisa berdampak dan bermanfaat untuk banyak orang. Itu mimpiku yang pertama. Mimpiku yang kedua adalah aku pengen jadi entrepreneur muda yang sukses, tapi kesuksesan aku itu bisa membuka lapangan pekerjaan atau bisa membantu orang-orang lainnya di bawah aku gitu. Seperti Siti Khadijah, because she's my role model. Jadi itu adalah dua mimpi aku, jadi pembicara muda yang bisa bermanfaat untuk orang banyak dan juga menjadi pengusaha muda yang bisa membantu banyak orang dan membuka lapangan pekerjaan untuk banyak orang. Dan alhamdulillah mimpi pertamaku sudah terwujud dari tahun 2019. Alhamdulillah, puji Tuhan. Tapi mimpi keduaku sekarang sedang ongoing. Doakan nanti aku juga mau merambah ke ranah entrepreneur atau bisa menjadi pembisnis yang nantinya pemasukan dari perusahaanku atau pemasukan dari bisnis aku juga bisa salurkan lagi ke anak-anak duta untuk berlangsungnya dan juga berkembangnya anak-anak pelosok yang punya mimpi yang besar sama kayak aku, untuk makin banyaknya tokoh-tokoh inspiratif di daerah kalian, untuk semakin banyaknya hal-hal baik yang kita lihat dan kita rasakan di sekitar kita. Itu aja. Dan kalau aku bisa, aku yakin teman-teman juga jauh lebih bisa. Kalau aku aja bisa wujudin itu di usia 18 tahun, aku yakin teman-teman bisa wujudin itu di usia ketika kalian siap dan mampu. Poin yang bisa kalian ambil ketika kalian mau coba adalah find your uniqueness. Itu kunci utama menurut aku. Kalian tuh harus tahu niche-nya tuh. Jadi you have to find your uniqueness. Temuin satu keunikan kamu, jadilah beda dan juga konsisten di bidang itu. Berat banget emang. Tapi kita nggak bakalan tahu kita bisa sebelum kita coba. Berat banget, capek banget gitu. Tapi ya lagi-lagi kalau kita nggak coba, kita nggak bakalan bisa. Dan teman-teman semua juga tertarik jadi mapres, silakan catat beberapa poin ini. Ini tips and trik nyata dan gitu dari aku. Yang pertama, hal-hal yang relate sama jurusan kamu. Kedua, perbagus KTI, jadilah solusi, bukan cuma ngangkat masalah. Kalau misalnya teman-teman ada yang vokasi itu dituntut karya nyata. Jadi harus udah ada hasilnya. Harus udah ada produk. Contoh kalian vokasi bidang gizi, kalian mau nyiptain kayak obat gizi untuk anak-anak stunting. Ya udah, itu bukan cuma paper atau bukan cuma KTI, tapi harus udah ada misalnya obat gizinya kalian udah uji segala macam. Jadi kalau vokasi itu lebih ke karya. Nah, ketiga, fokus juga kepada kegiatan pemberdayaan masyarakat, karena itu bisa menjadi poin plus karena menilai kamu adalah mahasiswa yang nggak cuma mikirin kesuksesan kamu sendiri gitu, tapi juga mikirin lingkungan sekitar. Kalau kita mau merubah mindset, kita harus perbanyak referensi, satu. Kedua, perbanyak literasi, dua. Dan yang ketiga, kita harus jadi representasi dari itu. Pertama referensi, kedua literasi, ketiga representasi. Ingat ya, kalau buat merubah mindset, referensi, literasi, representasi. Jadi kadang tuh kita belum tahu gimana cara nyelesainnya karena kita nggak ada referensinya nih. Makanya pentingnya tahu banyak hal. Jadi wawasan kita tuh luas, dan ambil contoh referensi kamu untuk menguatkan pihak atau subjek yang mau kamu kuatkan. Nah, kedua, didukung sama literasi. Banyak baca tuh penting banget. Lagi-lagi aku bukan tipikal yang baca buku banget yang kayak buku aku rak-rak di rumah tuh, enggak juga gitu. Tapi seenggaknya ketika aku mau menyampaikan suatu hal, aku suka baca, aku suka searching dulu kayak ini basic datanya apa, kayak contohnya gimana, kasus yang udah ada di Indonesia, kasus yang ada di luar tuh apa gitu-gitu. Jadi perbanyak literasi kamu sehingga ketika hal yang kamu sampaikan itu bukan cuma mengacu pada opini kamu Al, tapi kepada basic atau basis data yang ada. Jadi opini kamu tuh kuat sehingga kalau kamu mau mengubah mindset orang, kamu mau ngomong sama orang, seakan-akan semua yang keluar dari mulut kamu tuh berbobot. Karena apa? Karena kamu kaya literasi, paham nggak? Gitu ya. Jadi literasi yang tinggi tuh penting banget. Terus ketiga adalah representasi. Jadikan diri kamu representasinya gitu, sehingga orang-orang bukan cuma dengar teori tapi mereka melihat prakteknya, dan itu udah ada di aku gitu. Sehingga untuk menginspirasi paling gampang dan mengubah mindset paling gampang sebenarnya adalah menjadi representasi dulu di diri kita. Sehingga ketika kita menyampaikan suatu A, mindset orang gampang keubah karena mereka lihat kita, dan akan susah untuk merubah mindset ketika itu tong kosong nyaring bunyinya. Dan lagi-lagi struggling setiap orang itu pasti beda-beda. Mungkin aku alhamdulillah bisa melewati fase itu, tapi belum tentu teman-teman yang lain dengan cara yang sama bisa melewati. Jawabannya adalah maju terus.
keep going, jangan berhenti. Selagi kamu nggak stop, kamu itu udah keren banget. Kamu nggak gagal sama sekali. Selagi kamu nggak berhenti, kamu gagal ketika kamu stop gitu. Jadi kadang ketika kita melihat kegagalan itu ya dari perspektif kitanya, itu titik atau koma. Jadi semangat untuk ngubah suatu mindset orang-orang, nggak ada yang nggak mungkin, pasti bisa ketika kamu terus-menerus mau berusaha, mau belajar, dan juga mau improve dari yang sebelumnya. Semoga banyak kebaikan atau ada hal-hal positif yang bisa teman-teman dapat dan bisa menjadi pengantar yang baik buat teman-teman semua, lagi-lagi untuk nggak takut bermimpi, karena nggak ada yang nggak mungkin selagi kita percaya sama mimpi kita.